menurut aku kedai kopi itu adalah satu semesta kecil yang menyenangkan untuk dikunjungi gitu. Kayak it's just a little tiny universe yang kamu datangi dan memberi pengalaman berbeda gitu loh. Jadi kalau ditanya apa kedai kopi favoritmu, aku nggak bisa bilang gitu loh. Karena setiap kedai kopi punya semestanya sendiri. Black, Ya bang, ada tebak-tebakan hari ini? tebak-tebakan hari ini penyanyi wanita Indonesia yang suka jalan-jalan siapa? Banyak lah. Siapa? Syahrini, maju mundur cantik. Banyak suka jalan-jalan. Dia suka morning ride, Siapa emang? titik Vespa. Entah apa-apa aja pun kau Black. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Medan Trans TV. Mengabarkan dan mencerdaskan. Aku Oge. I'm Black. Kali ini kita di rubrik Kedan Ngopi. Kedan ngobrol tak bertepi. Black, Ya bang. siapa Kedan Ngopi kita hari ini? Seorang perempuan, Wow, perempuan. Oke. penulis, Penulis. coffee enthusiast, Oke. terus Banyaklah keahlian. Pinter lah, pinter Pintar ya. Oke lah, kita panggilkan lagi panggil ya. terus bang. Pada Kak Tika Yuliandri, seorang penulis ataupun kopi entusias. Iya, betul. Sehat Kak. Sehat, halo Bang. Halo Terima kasih. kak. Ya. Wow, di tengah-tengah lelaki. Asik. Aku bersyukur nih Ya bang. dengan kehadiran Kak Tika ke sini. Karena memang aku ketahui Kak Tika ini, wah banyaklah ilmunya. Dan pastinya kita semua bersama sahabat MH belajar ini. Betul. Asik. Karena kan semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah, alam raya, ruang pembelajaran. Benar sekali. Jadi saya sekarang kesini menjadi guru atau menjadi sekolah? Wow, bisa jadi guru, bisa jadi sekolah. Artinya menyalurkan ilmu-ilmu yang ada, kan gitu. Betul. Kak Tika sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Kalian sehat? Alhamdulillah. Kak. Jadi kita mau bahas nih bagaimana perjalanan seorang Betul. Tika Yuliandri. Banyak penasaran. Iya, menjadi seorang penulis, apalagi saat ini menjadi kopi antusias di Oten, suatu perusahaan besar lah Gede kita lah. katakan. Ya, betul, betul. Tapi aku mengawali, mungkin Kak Tika bisa berbicara tentang bagaimana perjalanan kakak sehingga, wah, aku suka nulis, sehingga ini harus aku jalankan, dan ini aku pikir bukan sekedar hobi ya, tapi Iya. kepuasan, kenikmatan, dan sebagainya gitu. Sebenarnya kalau nulis sih itu jadi sesuatu pertama ya seperti orang lain pada umumnya ya menulis tuh hobi kan. Jadi kayak jalannya itu memang dari awal nggak diniatkan mau jadi penulis atau menulis sebagai jalan hidup yang aku inginkan dari dulu. Enggak, itu terjadi begitu aja. Jadi kayak semua yang terjadi di hidupku ini gitu kan tidak pernah terjadi karena sesuatu yang ambisi gitu loh. Berarti kan cuma kebetulan gitu? Kayak dijalani aja gitu loh. Dijalani. Jadi aku kan bukan orang yang ambisius sama sekali. Jadi apapun yang terjadi hari ini, kemarin-kemarin tuh kayak ikutin jalannya semesta inilah kalau kata anak India. Oke. Jadi kayak kebetulan memang suka nulis dari sekolah kecil. Mamaku juga suka nulis. Aku sering baca buku diarinya. Oh, dia nulis-nulis tentang apa saja gitu. Dan bukunya masih ada sampai sekarang, dia simpan. Mungkin lagi itu cinta, atau lagi galau, atau lagi happy. Dia punya buku diari yang lumayan banyak dan saat usia dewasa kita pernah membaca itu lagi gitu. Oke. Jadi mungkin salah satu inspirasinya adalah dari rumah gitu kan. Dari rumah. Dari rumah. Terus setelah itu SMA pikir mau ngambil jurusan sastra Indonesia, USU. Di masa itu sastra Indonesia sama sekali tidak keren. Oke. Jadi kayak sekarang mungkin sastra Indonesia dianggap indie keren kesenja-senjaan semesta raya. Anak senja. Dulu itu enggak sama sekali enggak keren. Jadi kayak orang-orang menolak pilihan aku itu karena dianggap sastra Indonesia itu tidak sesuatu pilihan yang cerdas dan tidak punya masa depan yang cerah gitu. Baik. Dan untuk aku sendiri aku bodo amat. Aku mau itu kenapa dilarang-larang gitu. Aku cukup keras kepala ya orangnya. Jadi semakin dilarang semakin aku lawan. Oke. Ya udah jadinya masuk sastra Indonesia seperti orang salah kaprah sih. Orang pikir sastra Indonesia itu jadi guru atau alih-alih jadi penulis pujangga gitu loh. Padahal kan bukan. Kita justru ditempa menjadi kritikus sastra karya gitu kan. Dan ya udah dari situ semakin terasah lah dunia kepenulisan ini. Itu sih awalnya. Dan akhirnya memilih untuk menjadi seorang penulis begitu. Dan ternyata kan nulis tuh bukan hanya menulis puisi atau kegalauan hidup atau novel yang diterbitkan mungkin setahun sekali, enggak. Menulis itu banyak sekali. Bahkan
caption Instagram aja pun itu bagian dari microblogging, bagian dari menulis. Jadi lini menulis itu banyak, apalagi di dunia periklanan dan digital ini gitu. Jadi memang dari awal aku tidak pernah mengerjakan hal-hal lain selain yang tidak berhubungan dengan kepenulisan. Jadi aku tuh hidup dari menulis dan dihidupi menulis gitu. Asik. Luar biasa. Ini keren nih. Betul, Luar betul. biasa. Kata-katanya. Artinya kan diawali dari rumah sebenarnya. Betul. Karena memang ada juga darah penulis dari seorang ibu kan begitu. Ya, walaupun dia hanya iseng-iseng kan. Hari-hari. Karena kan dulu di zaman kita masih kecil, sebelum ada yang namanya media sosial, kita tuh SMS. nulis diary. Iya, Bahkan, betul. nah apa make? Sampai sekarang juga aku masih nulis kok journaling, nulis masih pakai manual. Ya. Berarti kakak menulis ini dimulai dari zamannya sekolah, apa pas ketika masuk? Sekolah udah nulis-nulis sih, tapi kan mungkin karyanya ya standar-standar anak sekolah aja lah ya kan nggak. Puisi cinta. Puisi-puisi, diari-diari gitu, kegalauan remaja, gejolak-gejolak remaja yang kalau dibaca lagi malu sih selihatnya. Agak-agak alay gitu. Iya. Jadi kakak udah nerbitin buku lah nih ya? Buku sudah terbit dua. Dua. Yang pertama itu buku tentang kopi yang diterbitkan bersama salah satu penulis Oten juga yang dipublish oleh Oten. Kayaknya sekarang udah cetakan ketiga apa keempat ya, lupa. Ketiga kayaknya. Oh edisi ketiga gitu ya? Ya, udah 3 kali terbit. Jadi namanya buku seduh, itu buku tentang panduan awal manual brewing. Ada mungkin sekitar 20-an metode seduh. Jadi pada masa itu tidak ada literasi buku tentang kopi berbahasa Indonesia pada tahun 2015-an itulah. Dan ini pertama bahasa Indonesia. Kami adalah penulis perempuan kopi pertama di Indonesia. Wow, luar. Kayaknya, ya. Kayaknya. Enggak, itu bener sih, manual brew pertama. Karena pasti dari riset kan? Dari set ya. Jadi dulu tuh orang kalau mau cari tahu soal kopi dan khususnya manual brewing itu harus baca dari blog-blog berbahasa Inggris dan buku-buku berbahasa Inggris. Tapi sekarang udah banyak. Kayak seiring dengan 2015 sampai sekarang udah banyak penulis Indonesia yang menulis tentang kopi dalam bahasa Indonesia gitu. Makanya kalau sekarang ada teman-teman yang mau, dulu tuh susah sekali kalau dia mau skripsian soal kopi atau mau nanya narasumber soal kopi, dulu literasinya dikit, paling kayak ke museum kopi di Jawa atau gimana. Tapi sekarang kalau teman-teman ada yang mau riset soal kopi, feel free to contact aku sih. Aku akan mungkin bisa bantu. Kayak narasumber atau apa, itu boleh. Kak bicara dengan karya-karya kakak tadi ya. Ada nggak sosok-sosok yang ngebuat kakak, oh ini nih, orang ini nih yang membuat aku jadi menginspirasi lah Oh, iya. dalam menulis ya? Kalau kan tadi pertama buku kopi yang aku terbitin, satu lagi buku puisi, namanya Ketikata waktu itu. Ketikata itu adalah kumpulan puisi aku. Sebenarnya aku tidak mau terbitin, kayak terus ada penerbit indie yang menghubungi aku, dia bilang, oh kita mau publish buku kamu, dan aku bilang ngapain kamu publish buku aku ya? Kayaknya udah pernah aku posting lah di beberapa di Instagram gitu. Baik. Apa tadi judulnya kak? Sorry. Ketikata. Ketikata. Iya, Itu yang relate dengan hati tuh, kejadian saya. Puisi-puisi tentang biasalah cinta yang menjadi topik paling menarik di dunia ya sampai sekarang dan selalu laku. Terus kayak tentang hidup, kayak puisi-puisi pendek aja. Jadi mereka mau terbitin, aku bilang aduh kan udah pernah diterbitin, ngapain kamu terbitin ini gitu loh. Udah pernah dibaca orang, dibilang nggak apa-apa. Dan dia tetap keras kepala mau terbitin itu, 300 eksemplar, PO abis gitu. Dan aku tidak mau terbitin kedua lagi. Kayak ya udah Ketikata udah 300 aja, kalau mau publish lagi another book gitu, mungkin tahun depan. Kan Tahun depan? ada royalti ketika itu diterbitkan lagi. Loyal, aku kan tidak cari penghasilan dari publish buku. Jadi mungkin next royaltinya aku memang nggak mau ambil sih. Wow, luar biasa. Your choice ya. Kak, ya? Peluang uang loh. Uang bukan segalanya. Kadang kita bukan dibayar dengan uang aja kok. Baik. Tapi dengan Pahala. apresiasi saja pun, kita sebagai penulis itu sudah senang gitu. betul. Karena kalau kamu sejujurnya kalau kamu hidup dari loyalty publish buku itu tidak cukup. Ya. Oke. Jadi aku Tidak cukup kan kalau hanya sebagian saja. Tapi kalau misalnya penerbit, kalau bukunya sudah mendunia, misalnya kayak buku-buku Dunia Sopi yang sudah diartikan dalam beberapa negara, besar loh itu. mungkin kalau bukunya dengan riset dan yang ini sangat luar biasa, mungkin aku mau mikirin hitung-hitungannya. Tapi kalau hanya buku puisi, untuk aku tuh sangat mudah buatnya. Kayak it's so easy. Jadi kayak menurut aku sesuatu yang effortnya tidak terlalu effort, itu tidak layak di gimana-gimanain juga gitu. Proses kreatif orang kan beda-beda. Benar. Jadi menurut aku proses kreatif menulis puisi ini dia lebih natural dan mengalir gitu. Jadi aku ya udah gitu. Biasa aja gitu ya? Biasa aja gitu. Walaupun beberapa orang merasa tersentuh katanya dengan karya itu gitu. Sejujurnya aku sendiri tidak punya bukunya.
nggak dikirim sama penerbit? Jadi Ada. 300 itu Ada, tapi aku pikir kan orang mau, ada kan habis-habis ada yang mau gitu kan, ada yang beli ongkos kirimnya lebih mahal daripada harga bukunya gitu kan, dan segalanya udah aku kasih aja gitu. Aku pikir hal yang paling kita sukai kadang-kadang memang harus dilepaskan. Jadi aku nggak apa-apa. sadap. Mungkin dia lebih bermanfaat di tangan mereka gitu, bukan di tangan aku. Tapi memang banyak penulis-penulis itu dia memiliki buku yang ditulisnya sendiri karena memang dia itu menulis untuk khalayak ramai, bukan untuk dia pribadi. Tapi kan ada yang aku miliki dan nggak bisa hilang. Kayak proses kreatifnya, pengalaman menulis itu, perasaan menulis itu. Dan saat aku baca lagi puisinya, aku ingat kok gimana perasaannya saat aku tulis gitu. Gitu. Kayak there's a feeling yang nggak mungkin bisa hilang walaupun kamu nggak pegang papernya, but this feeling selalu ada gitu. Kayak ada beberapa puisi yang memang puisi yang kalau itu keluar aku masih ingat sih kayak mana proses aku buat gitu atau di mana aku bikin itu masih bisa ingat. Karena memang setiap penulis ketika dia melakukan membuat suatu tulisan, dia sudah ada karya, itu sudah terinternalisasi dalam dirinya. Betul. Biasanya relatable dengan kehidupan sehari-hari juga. Ya, biasa. Ada satu quotes dari puisi itu yang tentang kopi yang selalu kata teman-temanku sih famous banget ya quotes-nya gitu aku bikin karena cocok sama hidup dan kopi gitu. Mau dengar? Asik. Boleh. Hidup itu kayak kopi, jika kamu tidak bisa menikmatinya maka yang terasa akan pahit saja. Oh, sering aku dengar tuh. Sering aku dengar tuh. Karena memang benar, kopi nih, ya filosofi kopi nih banyak kan begitu. Oh tadi kan nanya siapa yang berpengaruh ya di hidup Iya, ya? betul. Iya. Kelupaan. Kalau yang paling berpengaruh dalam proses kepenulisan itu sebenarnya adalah si Ayu Utami, penulis Ayu itu. Utami. Ayu Utami. Aku punya buku dia Saman. Ya, Saman, Ayu Utami itu ada pada masa kita sekolah ya, kuliah ya. Dia adalah penulis perempuan avant-garde yang menerobos zaman pada masa itu. Dia menulis dengan sangat jujur dan tidak malu menulis tentang aibnya sendiri gitu. Tidak semua orang sanggup menulis itu. Aku tidak sanggup menulis itu. Maksudnya kayak belum sanggup membongkar diri sendiri gitu. Ayu Utami bisa. Dan dia bisa memaparkannya dengan begitu luar biasa sehingga kita yang baca itu nggak ngerasa itu salah gitu. Ya udah nggak apa-apa, semua orang juga melakukan ini. Kita relate gitu. Nggak menipu diri lah dia. Ya, dan aku udah ketemu dia 2 kali dan memang dia sangat apa adanya begitu seperti itu. Dan Ayu Utami gitu. Tapi kalau dari segi kopi-kopi, aku pertama kali belajar minum kopi itu dari temenku, sahabatku orang Amerika namanya Donna Harvard. Jadi setiap Rabu dulu dia kan minum kopi, aku enggak dulu. Setiap Rabu kita pergi ke kedai-kedai kopi yang ada dan belajar minum kopi. Dari sanalah titik perkopian aku ini mulai ada gitu. Sekarang dia di Alabama sih. Baik. Artinya Ayu Utami tadi sebutnya. Betul. Karena memang Ayu Utami ini memiliki pemikiran yang yang berani, Cukup radikal sedikit. Dia bilangnya spiritualisme kritis. kritis. Ya. Oke. Aku boleh minum nih? Sambil Boleh, minum. boleh, sambil Namanya minum. kedai ngopi kan? Iya, betul lah. Ya. Sembari kita minum. Mudah-mudahan Iya. kritik membangun kalaupun ada kan gitu. Oke. Tentang kopi ini Tentang gitu. kopi ini ya. Tadi aku udah minum Japanese ice-nya enak kok. Enak ya? Alhamdulillah. Seger, balance, fruity. Asik. Nggak salah pilih gitu berarti beda Iya. tipnya ya. Makin Kalau besar kalau- telinga ownernya ini. Kalau nggak enak nanti kita di belakang aja kita. Iya betul. Oke. Kakak WA aja nanti. Iya. Oke, ketika kita tahan dulu karena Betul. mau lewat lagi nih Black. Sahabat Emma, jangan kemana-mana, tetap di Kedan Ngopi. Kita ngobrol tak bertepi. Oke, sahabat MH balik lagi di Kedan Ngopi. Kedan ngobrol tak bertepi. Masih bersama dengan Tika Yuliandri, Betul. seorang penulis dan juga kopi entusias. Betul. Banyak ilmunya Black. Wih. Segmen 1-nya tadi udah banyak nambah ilmu aku nih. Betul. Kata-katanya ini mengena. Luar biasa. Aduh, Penuh dengan makna. kurasa banyak laki-laki yang gagal move on nih. Wow. Betul. Oke, kita lanjut Itu Black. nanti aja ya. Ini buka program kisah-kisah asmara aja. Asik. Karena penting juga kan, Bang. Karena abadi kata-kata itu kan. Kata penulis. Karyanya kan abadi. Iya, betul. Nah, kita lanjut lagi nih, Tik. Berbicara tentang Tika yang
kita katakan berprofesi sebagai penulis, Betul. aku juga udah lihat banyak tulisan-tulisan dia Betul. di blog ya, di blog. Tapi kalau buku aku belum punya, mungkin nanti bisa Nggak dikasih. dapet. Nggak dapet. Dikasih ruang, kemana nih belinya iya, gitu. betul. Mana tahu masih ada stok-stok kosong. Tahun Betul. depan lah publish. Nanti diumum di sini boleh. Oh, Boleh. Launching. Boleh. Nah, di dalam blog Tika ini ada kata-kata yang menohok sama aku dan Apa ini tuh, Bang? cukup menarik. Dia menulis, aku masih perempuan Aku masih perempuan. yang menulis dan menyeduh kopi dan bisa ditemui di kedai-kedai kopi kan gitu. Kata masih perempuan ini banyak maknanya nih kalau menurut aku. Mungkin Tika bisa menjelaskan masih perempuan yang menulis kopi. Ya, aku tuh kan lebih suka dibilang perempuan sih daripada dibilang wanita ya sebenarnya. Kayak kita udah tahu lah ya dari KBBI, empuan gitu segala macam. Jadi kata masih di situ adalah berkonotasi pada satu stigma sosial yang menganggap perempuan itu, kalau perempuan 30-an, mbak-mbak 30-an kantoran kayak aku ini, itu di mata sosial baru dibilang full perempuan kalau kamu sudah menikah, terus punya anak, berbakti pada suami, begitu-gitu. Ada peran-peran yang mengharuskan kamu itu sehingga kamu oke, sempurna sebagai perempuan utuhnya. Padahal untuk menjadi utuh dan sempurna kamu kan nggak harus menjadi pasangan orang lain gitu. Kamu perempuan adalah makhluk bebas merdeka yang diciptakan sama setara dengan laki-laki kan, menurut aku. Jadi kayak menurut aku kalau aku nih kebetulan belum menikah dan belum punya anak ya. Di Indonesia di KTP harus dibilang belum menikah, tidak ada tidak menikah. So aku bilang belum deh kalau gitu. Jadi kayak karena KTP kita aja udah ekspektasi kan. Dia kayak bilang belum menikah means akan menikah nih suatu hari nanti gitu kan bukan no married tapi kayak belum menikah. Dari sebagai anak sastra itu bahasa penting kan buat aku. Aku kayak baca belum menikah, oh berarti ini negara ekspektasi kita menikah juga gitu, hanya belum gitu kan. Oke, itu kita bahas dari lain. Jadi kayak secara aku sekarang nih udah 30-an dan belum menikah gitu. Jadi di mata orang-orang, di mata keluargaku sih fine karena mereka sangat demokratis dan ya udah kan saat orang lahir tuh secara agama sudah digariskan jodohnya, rezekinya, matinya. Jadi kalau misalnya kamu belum nikah ya berarti belum nih, gitu kan. Tapi kan ada orang-orang yang nganggap kalau keutuhan menjadi seorang perempuan itu harus begini dan begono. Padahal itu tidak bisa digeneralisir kan begitu. Kamu mau melawan takdir yang udah digariskan Tuhan gimana? Kalau misalnya Tuhannya nggak ridho, nggak jadi juga gue duduk di sini dan belum menikah gitu nggak sih? Kan Tapi semuanya. kebanyakan di ruang masyarakat lebih takut sanksi sosial daripada sanksi Allah. Makanya itu kan kita heran gitu kan. Padahal semuanya udah tertulis gitu loh. Gimana? Saya lawan. Atau kalau misalnya mau menikah kayak random aja pilih laki-laki. Oke, gitu. Ya. Kan nggak mungkin gitu kan. Ini pun pemikiran yang di luar dari kebiasaannya ini. Betul. Jadi sehingga kita diajak untuk lebih terbuka, out Cara of the box berpikir. dalam melihat satu konteks itu. Iya, begitu. Dan kita tidak bisa mengejas kan gitu. Iya, maksudku kan kalau menikah dan tidak menikah itu tergantung kebutuhan masing-masing orang gitu menurut aku. Jadi kayak kalau kamu merasa menikah itu cocok dengan kamu, and then do it. Terus kalau kamu udah menikah, terus kamu nggak happy, kamu bercerai dan kamu lebih happy bercerai, and then do it gitu loh. Iya. Masalahnya kamu jangan ngorbanin kebahagiaan hidup kamu yang singkat ini untuk sesuatu yang nggak kamu nikmati. Betul. Perempuan. Gitu. Iya. Jadi kalau dalam anak sastra ini kan, anak sastra kajiannya sebenarnya lebih suka disebut perempuan dibanding wanita. Iya. Karena perempuan ini lebih merdeka, wanita ini kan lebih sering dikaitkan dengan wanita karir nih, wanita yang setelah tidak memiliki kebebasan, tidak memiliki ruang pikiran yang luas begitu, lebih merdeka kata perempuan. Iya. Sebenarnya merdeka hanya bukan untuk perempuan tapi untuk semua orang. Wah, ini dalam kajian yang lain enak juga kita undang sesekali. Betul. Terkait gender. Betul. Asik ini. Karena perempuan tidak hanya di kasur, di sumur, dan di dapur. Betul? Pun laki-laki tidak hanya harus menafkahi dan melindungi dan terlihat kuat selalu. Karena di sini kan aku I'm not against married, I'm not against men. I love men, I love women, I love everyone gitu loh. Jadi kalau laki-laki harus kuat, tegar, menafkahi, dan aku juga nggak setuju. Karena dalam rumah tangga sekalipun kita kan harus sama-sama. Mitra. Betul. Mitra. Ada simbiosis mutualisme. Perempuan dan laki-laki bukan berkompetisi tapi berkolaborasi. Asik. Gitu menurut aku. Betul, luar biasa. Luar biasa. Jadi yang kita tahu ini kan ada 2 terbitan buku. Oke, Kan? tadi
Ya, seduh dan ketik kata. Iya. Betul. Dan blognya juga udah banyak tulisan-tulisannya. Cuman kita kan nggak tahu nih Bang, yang masih disimpan, ya kan tulisan-tulisannya. Jadi menurut Kak Tika nih udah berapa banyak karya yang kakak tulis nih? Seingat kakak lah. Kalau untuk yang dipublish 2, tapi kalau ditulis di digital banyak. Aku juga jadi kontributor di beberapa media, kayak pernah jadi kontributor di Singelong untuk seniman kopi di Bali, atau pernah jadi kontributor di majalah-majalah kayak dulu di Detik Travel dan lain-lain segala macam lah. Dan banyak juga nulis untuk iklan, misalnya kayak copywriting dan lain-lain gitu kan. Untuk Oton sendiri lumayan nulis untuk copywriting, misalnya kayak mengopikan Indonesia, hashtag. Kadang kalau ada keperluan-keperluan company yang memang mereka memerlukan moto atau memerlukan slogan, bisa minta bantuan aku gitu loh. Kayak aku kemarin baru-baru ini bikin untuk Saibora Coffee, Indonesia in one cup. Untuk Oten Coffee dulu aku bikin ngopi dalam sekali klik, coffee in one click. Atau hal-hal yang berhubungan dengan periklanan bisa juga sih ditulis. Itu kan juga menulis. Oh, Artinya sudah banyak karya. Lumayan. Nah, karya apa yang paling menyentuh dan paling menjadi apa ya? Primadona lah kita katakan. Aku sih nggak menganggap itu well, kata orang sih ketika karena katanya sangat touchy atau sangat apa ya, menye-menye, dan kalau baik pokoknya kayak katanya kena banget sih. Tapi kalau menurut aku sendiri justru tulisan-tulisan yang tidak dipublish beberapa tapi datang di aku punya story sendiri. Kayak misalnya tuh sering tuh follower dia cerita gitu, Kak Tika, maaf mengganggu, saya kebetulan besok mau ada nih satu cerita nih, aku ceritain ya. Boleh. Saya besok mau menikah. Jadi saya ingin ngucapin permintaan maaf dan izin kepada ibu saya, tapi saya nggak tahu gimana nulisnya. And then aku tulis, dan dia bilang kayak nanti saya bayar, Kak. Yang penting kakak buatin, dia ceritain lah pengalamannya sama mamanya gimana mereka dulu kehidupannya nggak cocok, nggak harmonis. Jadi aku tulis, aku kasih ke dia bilang kayak, dan dia katanya terharu dan segala macam, dan besok dia mau baca ini untuk pernikahannya. Dia minta berapa nih bayar? Aku bilang nggak usah bayar, ini hadiah pernikahan aku untuk kamu. Wow. Ada yang begitu-begitu, ada yang seperti itu, dan itu memang aku tidak publish, tapi itu buat aku saat tulisan itu bisa menolong orang, itu lebih dari sekedar sebuah karya yang diakui sih. Jadi nggak melulu tentang money ya? Nggak butuh itu uang. Dan apa ya, kata-kata sebuah karya yang baik adalah karya yang bisa menolong orang lain gitu, membuat orang lain lebih baik gitu. That's it. Sebenarnya seorang penulis itu akan merasa bahagia ketika tulisannya itu bermakna untuk orang lain. Iya. Tidak hanya untuk pribadi, begitu. Betul. Nah, tapi kalaulah disuruh memilih satu karya yang paling mengena ke hati, karya apa itu? Menulis apa itu? Entah pun Yang kakak. menjadi histori nih Betul. dalam diri seorang Tika Yuliandri. Mungkin slogan moto Oten Coffee sih, karena dulu itu Oten Coffee dan aku sama-sama tumbuh bersama sebenarnya. Walaupun dia company dan dia bukan punya aku, tapi waktu itu dia mau menuju online, aku kebetulan masuk ke sana dan sangat zero banget. Kita sama-sama satu tim itu, kita duduk di meja, ada videografer, ada semua orang, terus kita bikin iklan, dibilang Oten Coffee. Apa nih slogannya? Oke. Dan itu Terus kita duduk, dia bilang, bosnya itu kayak teman saya sih sebenarnya. Kita kayak sekarang kayak udah nggak bos anak buah lagi, udah benar-benar deket. Saya mau kopi dan online tapi nggak ada kata online-nya. Terus aku mikir, nggak ada online-nya, kopi online nggak ada online-nya. Terus mikir, tik, ngopi dalam sekali klik. Ngopi dalam sekali klik. Oten Coffee, ngopi dalam sekali klik. Oten Coffee, coffee in one click. It's 7 tahun sampai sekarang Masih itu dipakai. di slogan. Luar biasa. Dan itu memang dapat ya, kopi online. Luar biasa. Iya, nggak perlu ada kata online, tapi orang udah tahu if you want coffee, everything about coffee just click it. Dan hashtag mengopikan Indonesia itu sangat kita jalankan. Dan ternyata itu berhasil, Black. Bahkan Oten juga punya sumbangsi besar untuk mempromosikan kopi-kopi Indonesia ke mata dunia. Tapi nggak usah dibahas dulu. Iya. Tunggu pesan-pesan berikut ini. Sahabat MH, jangan kemana-mana, tetap di Kedan Ngopi. Kedan Ngobrol Tak Bertepi.
Oke sahabat Emang, balik lagi di Kedan Ngopi. Dan ngobrol tak bertepi. Masih bersama dengan Tika. Betul. Tika Yulianti, seorang penulis dan kopi Enthusiast. antusias. Betul. Wow, banyak ilmunya Black ya. Betul, Nah, betul. tadi di akhir segmen 2 kita ada menanyakan tulisan-tulisan ataupun karya-karya dari seorang Tika ini sudah go internasional ini. Dia berkontribusi untuk orang-orang di luar negeri ini. Betul. Nah, Ya oke. mudah-mudahan. Amin. Memang tipikal Tika ini selalu merendah di atas gunung. Betul. Sementara kita di kaki gunung tetap melihat ke atas. Enggak, saya suka kok dikasih makan ego saya sebenarnya. Wow, masih ada ego kakuan. Masih, Oke, tentu oke. saja. Nah, Tik, kita berbicara tentang kopi nih, karena Tika ini kan banyak juga menulis tentang kopi. Begitu. betul. Nah, kita ketahui kopi di Indonesia ini banyak tentunya dan kualitasnya juga luar biasa. Jenisnya. Di Sumatera Utara aja ada Lintong, ada Sidikalang, Mandailing dan sebagainya. Dan Tika ini juga kita tahu sudah kemana-mana nih, udah ke Bali, ada kopi Kintamani, Mani, sudah ke Solo, banyak lah kan gitu. Nah, kalau membahas ini, kita tidak terlepas dari yang namanya proses distribusi, proses hulu ke hilir, bagaimana seorang petani kopi, mengolah kopi, kan banyak nih. Betul. Tapi dengan berkembangnya bisnis kopi, belum semua tuh petani kopi yang sejahtera. Nah, dari pengamatan Tika dan Tika turun ke lapangan, apa yang Tika dapatkan? Soal kesejahteraan ini. Kalau di industri kopi ini kan kita nggak bisa bicara soal kegiatan di kedai kopi doang. Ada perjalanan sangat panjang dari hulu ke hilir. Dan kita itu inginnya semua anak tangga ini, sebelum cangkir kopi ini sampai di tangan kamu ini, kita mau semua orang yang terlibat itu sejahtera dong. Ya kan? Tapi sering memang ketidaksejahteraan ini terjadi banyak di hulu juga. Kayak di petani itu, karena sebenarnya soal masalah permainan harga atau masalah tengkulak dan lain-lain itu ya sekarang sudah mudah-mudahan berkurang karena udah banyak anak muda yang pulang ke daerahnya, membangun daerahnya, membentuk koperasi sehingga harga kopi menjadi stabil dan penjualan satu pintu gitu loh. Tapi memang masih ada ketidaksejahteraan itu karena menurut aku dari yang kita lihat adalah masih banyaknya petani-petani yang kurang teredukasi soal penanaman dan panen dan macam-macam urusan di hulu sana gitu. Jadi kayak kopi itu bisa dihargai tinggi jika kualitasnya baik. Betul. Ada Q grader yang bakal mengurasi rasa sehingga memberikan skor terhadap kopi itu gitu. Jadi kalau misalnya kopi itu tidak baik, tidak bisa harganya tinggi gitu kan. Jadi diperlukan orang-orang yang expert di bidang kopi ini untuk lebih sering bermain atau membantu penyuluhan ke hulu. Mengasih tahu, mengedukasi kepada petani-petani agar oh gini lo nanamnya, oh harus organik, oh gini lo petiknya, oh gini lo proses panennya. Jadi hasil green bean-nya saat dikurasi sama orang di lini selanjutnya itu bisa naik skornya. Karena untuk secangkir kopi ini, ya ini kopi yang kamu minum ini dan tidak sering kamu habiskan itu ada banyak sekali kerja keras orang. Bayangin ya, petani itu metik ceri kopi itu satu-satu loh, pakai tangan loh. Kayak satu-satu ditaruh, ditimbang, habis itu baru diproses pasca panen. Untuk secangkir kopi americano, katakanlah berapa nih? 2 shot espresso berapa gram? Katakanlah 18 gram kopi itu berapa banyak perjalanannya? Berapa panjang ini baru sampai ke kamu? Panjang banget loh, lebih panjang daripada hubungan malah kayaknya. Ya segitunya gitu, karena kita pun yang ke sana, yang karena memang kerjanya di kopi dan ke sana dan melihat langsung, kita aja udah mau patah pinggang loh naik ke atas kebun tempat mereka panen itu gitu loh. Kayak mana mereka kan nggak muda-muda juga ya. Gimana mereka ke sana tuh jalan kaki, berlumpur, segala macam untuk petik itu dan berharap ini harga bisa tinggi gitu loh. Sementara kita di kedai kopi, duduk cantik-cantik, foto-foto, minum kopi kayak gini nggak dihabisin. Betul. Kan gitu kan. Ada kerja keras orang lain di balik setiap cangkir kopi loh. Betul. Artinya kita juga mau menyampaikan nih sahabat MH bahwasanya ketika kita minum kopi, ingat dan pahami ada proses panjang di dalam itu. Bagaimana seorang petani menghabiskan energinya, berkucuran keringat untuk
satu cangkir kopi yang kau nikmati dimanapun itu. Iya. Luar betul. biasa. Hargailah semua prosesnya. Betul. Harganya lah misalnya kayak petaninya, terus para green buyer yang cari kopi itu, para Q grader yang memberi nilai, para penyangrai yang roasting kopinya, para barista yang ikut seduh juga gitu. Dan kalau kalian ke 05 gitu loh, pesen kopi ya habisin gitu. Kalau misalnya nggak enak bang, kopinya pahit kali ya minta aja lah gula, kalau nggak tahan jangan gak dihabisin gitu loh. Kayak sebuah kesia-siaan gitu kan. Dia harus dengar nih owner 05 nih. Oh, Harus owner ya? dengar nih. Bukan pengunjung, penikmat Pengunjung. kopi yang harus Oh, dengar. ownernya nggak usah dengar, Semua orang harus lebih menghargai satu cangkir kopi ini ada kucuran keringat petani di dalamnya. Maksudnya kayak rayakanlah kopi dengan selayaknya gitu loh. Dan sebenarnya kalau kita melihat proses bagaimana petani memetik, bagaimana proses sampai ke menjadi suatu cangkir yang kita minum, Hah? ini banyak nilai sebenarnya, luar Betul. biasa. Step by step. Dan sangat tidak menghargai rasanya ketika kita menyatakan, kopi ini tidak enak, tidak kita habiskan padahal sudah kita pesan. Dan harusnya yang dapat menilai itu punya lisensi kan, Kak? Iya. Sebenarnya kalau untuk nilai yang pakem itu orang-orang yang memang ada pendidikannya atau ada lisensinya, ada sertifikasinya. Jadi kalau misalnya kalau kita yang nggak punya itu, kita kan tahu kopi ini kan sangat subjektif. Iya. Beda rasa, beda lidah gitu loh. Kita aja masing-masing kalau untuk makan, kita pasti lebih enak makanan mama kita dong. Karena itu udah akrab dari kita sejak kecil. What's the best food? Our mom's food. Iya kan? Kopi juga begitu. Apa yang paling familiar itu yang paling enak. Kita biasanya tidak bisa menyukai hal-hal yang tidak familiar dengan kita. Jadi kalau ada kopi yang selama ini berbeda dari yang kita minum, kita langsung anggap yang nggak enak kopi dia gitu. Padahal kan belum tentu. Betul. Belum tentu sama sekali. Jadi kayak kopi itu sangat subjektif dan beda seleramu dan beda seleraku gitu loh. Dan untuk aku kopi yang paling enak adalah kopi yang kuseduh sendiri di rumah gitu. Tapi aku tetap akan selalu mau datang ke kedai kopi karena aku nggak hanya mau rasanya tapi mau ambience-nya, mau bertemu vibe-nya, temennya, kayak bagaimana kedai kopi itu. Menurut aku kedai kopi itu adalah satu semesta kecil yang menyenangkan untuk dikunjungi gitu loh. Kayak it's just a little tiny universe yang kamu datangi dan memberi pengalaman berbeda gitu loh. Jadi kalau ditanya apa kedai kopi favoritmu, aku nggak bisa bilang gitu loh. Karena setiap kedai kopi punya semestanya sendiri. Mungkin kamu aja yang, kalau kamu nggak cocok sama kedai kopi itu, mungkin kamu aja aliennya. Penduduknya suka kok. Marketnya ada kok. Gitu kan. Jadi kalau kamu bilang ini enak atau nggak enak, nggak bisa juga bro. Karena kan ada orang yang suka gitu. Betul. Gitu. Jadi kebanyakan Subjektif. kebanyakan anak-anak senja lah. Sekarang ini, anak paling enak terbucak katanya. Kayak gitu. Banyak gitu ya, kan? Itu merek. Foto ini. Nah, itu yang sebenarnya menjadi sorotan sama aku. Kebanyakan kita, bahkan siapapun di luar sana, minum kopi itu hanya untuk ajang untuk di Instagram, di foto, tapi tidak melihat ada proses di dalam itu. Makanya aku mengajak memang lebih hargailah, lebih hargai prosesnya, ada nilai di dalamnya. Sebenarnya sosial media nggak salah juga, itu adalah bagian dari pemasaran branding. Saat dia datang dan foto brand kita dan foto tempat itu adalah sedikit banyak adalah ajang promosi gratis bagi ownernya. Tapi kembali lagi, seharusnya memang udah gitu sekaligus juga dinikmati lah kopinya gitu kan ya. Jadi semuanya dapet kan. Kamu udah thank you so much for you posting on Instagram gitu. Apalagi lu misalnya selebgram, banyak lah exposure-nya bagus gitu loh. Good gratis, gitu loh. Gratis, tapi kan kalau bisa diminum juga gitu kan ya. Gitu. Lebih memahami bagaimana prosesnya. Iya, betul gitu. Jadi dengan banyaknya nih kegiatan ketika sekarang ini, kira-kira harapan ke depan apa? Ada mungkin sesuatu yang pengen dicapai? Ada mungkin tulisan lagi, entah di tahun ini ataupun di tahun depan yang ingin diterbitkan? Kira-kira apa nih? Kalau aku sih orangnya kebetulan nggak punya ambisi apa-apa ya dalam menjalani hidup ini kan. Terus kayak nggak berkeinginan terlalu muluk-muluk ya kan ya. Karena semua yang terjadi hari ini tuh aku jalani begitu aja. Kayak who knows, nggak tahu. Yang penting kalau inginnya tahun depan aku publish 1 buku puisi lagi. Rencananya. Terus kalau bisa sih aku traveling lebih jauh karena menurut aku melakukan perjalanan adalah bagian dari mengumpulkan poin-poin kreatif untuk menghasilkan karya yang lain gitu lah. Gitu. Ada niatan nggak menulis tentang kopi yang ini mungkin akan di bahasa Inggris kan sehingga bisa disampaikan ke negara-negara lain bahwasanya kopi Indonesia ini kaya loh, kualitasnya luar biasa loh. Kalau nulis dalam bahasa lain mungkin ada ya, tapi untuk membuat sebuah karya ilmiah gitu kita harus riset yang panjang. Karena kopi juga
di Indonesia itu kopi itu hampir di seluruh pulau tuh tumbuh kopi sebenarnya. Iya. Jadi kita tuh sangat beruntung karena kita berada di Coffee Belt Khatulistiwa itu, jadi memang tumbuh. Kalau kamu sadari, kopi itu hanya tumbuh di tengah Khatulistiwa. Makanya tumbuhnya tuh Indonesia, Brazil, Ekuador, Eropa tidak tumbuh karena mereka di atas, Australia tidak tumbuh karena mereka di bawah. Jadi sebelt itu. Jadi di Indonesia sendiri kita kan melintasi itu. Makanya semua bisa tumbuh. Cuma ketinggiannya aja yang berbeda-beda. Untuk menulis karya kopi, aku sih pengen kalau misalnya memang ada dan itu harus ada budgetnya. Mungkin Oten bisa publish. Kayak kita mau mendokumentasikan kopi di seluruh Indonesia sebenarnya, kayak negeri sendiri dulu, dari Aceh, dari Takengon, Sentral Aceh sampai ke Papua gitu kan. Dan itu sebenarnya udah kita lakukan dokumentasinya, tapi kita berhenti karena pandemi. Makanya hari itu kita melakukan perjalanan sampai Toraja, bagi tugas ke Toraja, Kerinci, Solo, Bali, Bandung dan sekitarnya, dan kita belum nyampe ke Papua dan Flores waktu itu. Dan kita udah ada niat ke situ, kayak mengopi ke Indonesia, memang ada. Dan mungkin suatu hari nanti akan bisa dipublish. Dan memang Tika ini juga pernah ke luar negeri terkait kopi juga, membahas kopi juga. Gitu. Pernah merasakan lah ya Bang ya. Iya. Jadi tetap Indonesia one of the most. Kalau kebetulan aku pernah ke kebun kopi yang hanya ke Myanmar waktu itu, kebetulan ke Myanmar di namanya provinsi Shan namanya namanya Shan State, daerah Pinlong gitu. Jadi kayak itu kamu nggak akan tahu di situ ada perkebunan kopi yang sangat modern dan layak. Itu punya seorang teman namanya Melanie Edwards. Dia adalah orang US yang membangun kopi di situ. Kayak kopi dan community dan bekerja sama dengan komunitas lokal orang-orang daerah sana untuk membangun daerah itu gitu. Jadi di sana kopinya lumayan layak dan bagus. Tapi Myanmar tidak seperti Indonesia. Indonesia tuh lebih banyak keragaman kopinya gitu loh. Dan Myanmar itu kan nggak semuanya dingin. Kopi itu kan harus di ketinggian tertentu, dengan suhu tertentu. Kalau di Indonesia kita punya banyak pegunungan. Sedangkan aku udah beberapa kali ke Myanmar, dan waktu pertama kali ke Myanmar, aku nggak ke Shan itu, ke daerah yang kering justru. Kayak Gurun, kayak Bagan, daerah-daerah yang sangat kering dan memang nggak ada kopi. Dan saat ke sana kembali dan melihat itu, wah baru sadar bahwa ternyata di bagian lain dari Myanmar ini ada bisa tumbuh kopi juga, walaupun nggak seperti Indonesia. Indonesia tetap lebih kaya kopinya menurut aku. Artinya kita bersyukur tinggal di Indonesia. Betul. Apalagi kita suka dengan kopi. Keragamannya banyak. Gitu kan? Iya. Kita sangat luar biasa kaya sih. Dan kita harapkan memang kopi-kopi kita ini bisa go internasional dan sampai ke seluruh penjuru dunia. Amin. Dan harapan-harapan dari Tika Yuliandri ini bisa tercapai ya. Amin, terrealisasi Kalau bahasa ya. Yohanes Suryo, mestakung lah, semesta mendukung. Iya, Kan mestakung, gitu. semesta mendukung. Iya. Baik, Tapi- terima kasih nih. Ada pertanyaan lagi. Oke. Apa tuh? Apa kakak udah pernah rasa kogal nggak? Kopi kogal? Apa itu? Kopi Senegal? Belum pernah ya? Belum pernah. Apa tuh? Nggak ada kopi Senegal. Kan tadi tumbuh kopi itu di garis Enggak, Khatulistiwa. ada di Afrika tumbuh kopi. Oke. Oh iya? Senegal ada? Di Senegal aku nggak tahu, tapi Ethiopia adalah negara ketiga. Iya. Ethiopia. Jadi Indonesia itu keempat. Brazil, Vietnam, Ethiopia, Indonesia. Oke. Kita di periode keempat ya? Kemarin iya, tapi nggak tahu sekarang. Asik memang membahas Betul. kopi, Iya. membahas tulisan dengan seorang Tika Yuliandri. Tapi memang Tika, waktu kita juga terbatas. Terima kasih banyak sudah mau Makasih, hadir Kak. di Terima ruang kasih, podcast terima kasih. Medan Knowledge TV. Ya baik Black, jangan lupa ingatkan. Iya, nggak pernah bosan aku memang. Baik. Tetap ku ingatkan kalian. Kalian like, share, komen sebanyak-banyaknya ke grup Wirid Oma-Oma, arisan mama kalian, Semuanya. keluarga lakukan. semuanya. Bunyikan loncengnya, biar kencang ke kuping kalian ya kan. Baik. Sahabat Emma, terima kasih banyak. Semoga apa yang kami bahas dengan Tika Yuliandri ini bisa menambah wawasan sahabat Emma di rumah. Amin. Dan kita bisa berbuat lebih baik ke depannya. Betul. Terima kasih banyak Medan Knowledge TV. Mengabarkan dan mencerdaskan.